Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji tafsir surat Al-Hadid. Terakhir kita sampai ayat 4, ya. Betul ya? Sekarang masuk ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa huwa alimun bidatis sudur. Lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan langit dan bumi. Dialah penguasa dan pemilik dunia akhirat, sebagaimana dalam surat Al-Lail ayat 13, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguhnya milik kami dunia dan akhirat. Wa huwal mahmudu ala dalik, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala terpuji atas hal tersebut, sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 70, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwallahu la ilaha illahu, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Dia. Lahul hamdu fil ula wal akhirah, segala puji bagi Allah di dunia maupun di akhirat. Lalu dalam surat Saba ayat 1, kata Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, miliknya apa yang ada di langit maupun di bumi. Baginya segala puji di akhirat, dan Dia Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana lagi maha mengetahui. Fajami'u ma fis samawati wal ard illa atir rahmani abda, maka seluruh yang ada di langit maupun di bumi datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih sebagai hamba, karena semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Laqad ahsahum wa addahum adda, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memperhitungkan mereka semuanya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan masing-masing mereka datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala
di hari kiamat kelak sendiri-sendiri. Surat Maryam 93 sampai 95. Oleh sebab itu di ayat yang kelima surat Al-Hadid Allah mengatakan wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah kembalinya segala urusan, segala perkara. Ilaihil marji'u yaumal qiyamah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kembali di hari kiamat. Fayahkumu fi khalqihi bima yasha, Dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan putuskan perhitungan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Wa huwal adil alladzi la yajur wa la yadlim mithqala dzarrah. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil, yang tidak berbuat sewenang-wenang dan tidak pula berbuat kezaliman sedikit pun. Bal iyakun ahaduhum amila hasanatan wahidah yudha'ifuha ila 10 amsalihha. Bahkan apabila ada salah seorang hambanya berbuat satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan 10 kali, menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran yang sangat besar dari sisinya, sebagaimana dalam An-Nisa ayat 40. Sebagaimana juga dalam surat Al-Anbiya 47, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan pancangkan timbangan-timbangan keadilan di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satupun jiwa yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, apabila ada sedikit saja perbuatan ya baik ataupun buruk, pasti akan kami datangkan. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami ya penghitung terbaik. Kemudian di ayat yang ke-6, jadi ayat-ayat tadi menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, ya, agar hamba merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mereka mengenalnya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya jin dan manusia yang diberi hak pilih dan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengeksekusi pilihannya. Adapun makhluk-makhluk lainnya semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu adanya surga dan neraka itu untuk balasan buat mereka, jin maupun manusia. Surga berisi berbagai macam kenikmatan yang akan diberikan pada mereka yang patuh kepada Allah. Neraka sebagai balasan bagi mereka yang ingkar dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya jin dan manusia yang merasakan. Adapun makhluk-makhluk lain yang ada di surga ataupun di neraka, ya, seperti
penjaga surga, kemudian apa yang ada di dalamnya, ada kuda, ada onta, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Mereka ini tidak mendapatkan nikmat seperti yang dirasakan oleh jin dan manusia yang ada di surga. Demikian pula mereka yang ada di neraka, seperti Zabaniyah, malaikat-malaikat utama yang menjaga neraka, yang berjumlah 19, yang dipimpin oleh malaikat Malik. Kemudian ada matahari dan bulan yang dimasukkan ke dalam neraka, bukan untuk dihukum. Jadi yang merasakan siksaan hanyalah jin dan manusia yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Allah Subhanahu wa taala yang masukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam, ai huwal mutasarrifu fil khalq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur makhluknya. Yuqallibul laila wan nahar. Allah yang bolak-balikkan siang dan malam. Wa yuqaddiruhu ma bihikmatihi kama yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan takdirnya siang dan malam sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti durasi siang ataupun malam di daerah Khatul Istiwa atau Katul Istiwa, bahasa kita itu bahasa Arab, Khatul Istiwa itu garis tengah. Itu berbeda dengan durasi siang dan malam yang ada di kutub dan sekitarnya. Itulah maunya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur begitu. Fataratan yatulul lail wa yaksurun nahar. Di mana terkadang durasi malam panjang, durasi siang pendek. Wa taratan bil aks. Terkadang sebaliknya. Wa taratan yatrukuhuma mu'tadilin. Terkadang siang dan malam itu separuh-separuh. Wa taratan yakunul fasl syita'an thumma rabi'an thumma qaidan thumma kharifa. Terkadang musim itu dingin, kemudian berubah menjadi semi, lalu berubah menjadi panas, lalu berubah menjadi gugur. Wa kul dzalika bi hikmatih. Semua itu terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala wa taqdirihi lima yuriduhu bi khalqihi. Dan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diinginkannya terhadap makhluknya. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Di penghujung ayat ke-6 Allah berfirman, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha tahu isi hati manusia. Ya'lamus sara'ira wa in daqqat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia-rahasia walaupun tersembunyi. Wa in khafiyat, walaupun tersamar, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-7, silakan disimak. Kata Allah Subhanahu wa taala, آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Amara subhanahu wa ta'ala bil imani bihi wa bi rasulihi alal wajhil akmal ad-dawami was sabati ala dhalika wal istimrar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beriman kepadanya, beriman
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin. Karena tingkat keimanan itu berbeda-beda satu sama lainnya. Anjurannya adalah semakin sempurna semakin baik. Begitu. Dan tegar serta istiqamah di atasnya. Walaupun banyak godaan-godaan, halangan-halangan, tetap tegar di atasnya. Wa hatha 'alal infaqi mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Ay mimma huwa ma'akum 'ala sabilil 'ariyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hambanya untuk berinfak dari apa yang Allah titipkan kepada kalian, kata Allah. Karena apa yang kita dapatkan itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya kuasa ya. Bahkan tubuh kita itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan dituntut pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Bagaimana tidak, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Kalau itu milik, nggak akan begitu. Titipan. Ini ayatnya. Kata Allah, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berimanlah kepada Allah. Siapa Allah yang dimaksud ini? Pencipta alam semesta tadi, pemilik alam semesta tadi, pengatur alam semesta. Itu yang berhak untuk disembah. Iya. Jadi bukan Tuhan yang lain, itu yang dimaksud. Karena pencipta alam semesta cuma satu, yang memiliki alam semesta cuma satu, yang mengatur alam semesta cuma satu. Dia yang berhak untuk disembah. Satu-satunya. Nggak ada sekutu baginya. Maka berimanlah kepada Allah. Ya. Yang telah diterangkan di ayat sebelumnya tadi. Mulai 4, 5, 6. Ini yang ketujuh kan? Berimanlah kepada dia. Wa rasulih. Dan berimanlah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Dan infakkan sebagian dari apa yang kami titipkan kepada kalian. Itu harta. Harta yang kita terima itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tegas menunjukkan bahwa apa yang kita miliki itu titipan dari Allah Subhanahu. Kan sering kita ngomong titipan ini. Al-Hadid ayat 7. Jadi yang punya sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diperintah untuk mengeluarkan sebagian dari yang dititipkan kepada kita oleh pemiliknya, masa kita menolak? Kan begitu cara berpikir logisnya. Yang aneh itu yang menolak, nggak mau. Lah, itu kan titipan. Kadang ada orang yang modelnya kayak gitu. Bahkan dalam kehidupan dunia ada. Orang dititipin barang misalnya. Jadi dia merasa sebagai pemiliknya. Ketika barangnya mau diambil, nggak mau dia. Diambil oleh pemiliknya. Kan aneh yang seperti itu. Nah ini pun begitu. Jadi apa yang dimiliki oleh seorang itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah sebagai pemilik memerintahkan kepada mereka yang dititipi keluarkan sebagian. Mestinya tanpa berat hati keluarin. Bagi ya, sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa innahu qad kana fi aidi man qablakum tsumma sara ilaikum. Karena dahulu harta itu dipegang oleh orang-orang sebelum kalian. Kemudian sekarang kalian pegang. Nanti setelah kalian meninggal dunia dipegang lagi oleh yang lain. Kan begitu. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Fa arsyada ta'ala ila isti'mali mastakhlaf
Fa arsyada ta'ala ila isti'mali mastakhlafahum fil minal mali fi ta'atih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan dan bimbingan ya untuk menggunakan aset titipan tersebut yang dipegang oleh masing-masing orang berupa harta untuk dibelanjakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iyaf'alu, kalau mereka mau mengerjakannya, maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa hasabahum alaih wa aqabahum litarkihimul wajibati bihi. Kalau tidak ditunaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhitungkan mereka dan Allah akan hukum mereka karena mereka tidak mau menjalankan kewajiban yang harus mereka tunaikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir." Maka orang-orang yang beriman dari kalian dan mau berbagi, ya, mau berbagi kepada sesama, baik, mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka ganjaran yang sangat besar. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, adapun dalam kalimat mimma ja'alakum mustakhlafina fihi isyaratun ila annahu sayakunu mukhallafan ank fala'alla warithak ayuti Allahu fi. Mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dari apa yang Allah titipkan kepada kalian. Di dalamnya terdapat isyarat ya bahwa nanti akan ada yang menggantikanmu sebagaimana sekarang kau menggantikan orang sebelummu. Ya. Maka kalau dibiasakan dari kitanya sekarang, fala'alla warithak, harapannya ahli warismu ayyuti Allahu fi, ya, akan menggunakan harta itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu as'ada bima an'amallahu bihi 'alaika mink. Ya. Kalau itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan nikmat Allah terbaik untukmu darimu. Untukmu darimu. Darimu itu ya dari harta tadi. Ketika kitanya sudah biasakan belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika pas meninggal gantian nih anak-anaknya nih akan meniru gitu. Dan engkau akan mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Au ya'sillaha fi fatakunu qad sa'id fi muawanatihi 'alal itsmi wal udwan. Atau ketika engkau tidak belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, pas nanti engkau mati dipakai untuk bermaksiat kepada Allah harta itu, sehingga engkau termasuk ya membantu mereka untuk berbuat dosa gitu. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu an, beliau berkata, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takatsur. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau membaca surat ini, alhaakumut takatsur, perlombaan untuk memperbanyak dunia telah membuat kalian lalai. Ya. Yaqulu ibnu Adam, kata Rasulullah, anak Adam berkata, mali mali, hartaku hartaku, wa hal laka min malik illa ma akalta fa afnait.
ya, dan bukanlah termasuk dari hartamu kecuali yang kau makan dan habis. Au labista fa ablait, atau yang kau pakai dan usang. Au tasaddaqta fa amdait, atau yang kau sedekahkan dan itulah yang kekal. Jadi harta seseorang ya adalah yang dimakan habis. Kalau dimakan kan habis berarti kan. Atau yang dipakai usang kan begitu. Yang ketiga, yang dibelanjakan di jalan Allah dan itulah yang kekal. Yang kekal abadi. Jadi kalau masih di rekening itu belum tentu harta dia. Dilihat alhaakumut takatsur. Makin gendut nih rekeningnya. Itu bukan harta dia. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kalian tuh lebih senang dengan harta ahli waris kalian daripada harta kalian sendiri. Oh enggak kata para sahabat, enggak, mana mungkin, kami itu senang dengan harta kami daripada harta ahli waris. Gitu. Kemudian Rasulullah meluruskan pemahaman. Harta kalian itu yang kalian makan habis, yang kalian pakai, maksudnya yang dinikmati gitu ya. Yang kalian pakai kemudian usang, yang kalian sedekahkan dan itulah yang kekal. Adapun yang belum kalian apa-apain itu belum tentu jadi harta kalian. Itulah harta ahli waris kalian. Kalian kok lebih suka harta ahli waris kalian daripada harta kalian sendiri? Kadang-kadang ada orang pelit sama dirinya sendiri. Pelit banget sama dirinya sendiri. Subhanallah. Waliyadzubillah. Ya. Jangankan orang lain, untuk dirinya sendiri aja pelit. Ditumpuk-tumpuk kadang enggak menikmatinya. Banyak tapi enggak menikmatinya. Waliyadzubillah. Maka kalau pengen menikmati yang terbaik, belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk haji, umrah, kurban, zakat, peduli fakir miskin, anak yatim, kan banyak tuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan. Sekian, bangun masjid, macam-macam. Nah, itu dia. Itu yang kekal. Itu yang kekal. Baik. Sebab itu Nabi SAW merasa cukup dengan yang sedikit. Berarti sisanya banyak. Iya, sisanya banyak. Nah, sisanya banyak itulah yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia terus berbagi tanpa takut miskin. Ada orang minta kambing, dikasih 1 lembah kambing. Ya ada. Kepala suku minta. Sampai dia saking gembiranya pulang menemui kaumnya, kalian masuk Islam. Aku menemui seorang yang berbagi tanpa takut miskin. Dikasihkan semuanya. Dan Nabi nggak pernah mengatakan tidak ketika beliau diminta. Dan itu luar biasa. Minta nih, ada dikasih, ada dikasih. Kalau lagi nggak ada, emang nggak ada mau gimana? Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wazada, dan ada tambahan kalimat kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, wa ma siwa dzalik, selain ketiga hal tadi, fadahibun, maka akan hilang dan sirna, wa tarikuhu linnas, dan akan dia tinggalkan untuk orang lain. Orang lain itu selain dirinya, ya ahli waris kan orang lain. Kalau selain dirinya kan orang lain bukan berarti orang yang nggak ada hubungan apa-apa begitu. Tapi orang lain orang selain dirinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kembali ke ayat 7. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan orang-orang yang beriman dari kalian dan mau berinfak di jalan Allah, bagi mereka ganjaran yang besar. Targhibun fil imani wal infaq fit ta'ah. Ayat ini menunjukkan motivasi untuk beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah SAW, dan berbagi, berinfak ya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول. Kenapa kalian enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ay syai' yamna'ukum minal iman war rasulu yad'ukum, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kalian, mengajak kalian litu'minu bi rabbikum, agar kalian beriman kepada Tuhan kalian. Rasulullah ada di tengah kalian, mengajak kalian, menjelaskan kepada kalian berbagai macam argumentasi ya atas kebenaran ajaran yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian enggak mau beriman? Boleh diterangkan kan? Siapa Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa beliau sallallahu alaihi wasallam dengan bukti-buktinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, masih juga enggak percaya. Kenapa kalian enggak percaya? Kenapa kalian enggak beriman? Pertanyaan. Baik. Waqad rawaina fil hadits min turukin fi awaili syarah kitabil iman min sahih al-Bukhari, dan kami meriwayatkan dalam hadis dari sejumlah jalan di awal-awal ulasan kitabul iman dari sahihul Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman li ashabihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata kepada para sahabatnya, ayyul mu'minina a'jabu ilaikum imanan. Ya. Siapakah makhluk yang paling menakjubkan keimanannya menurut kalian? Ini pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat, lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Sering Rasulullah itu duduk, bukan hanya ngobrol. Ini ngobrol ilmu, berbagi ilmu, ya kan? Majelis ilmu. Siapakah menurut kalian makhluk yang paling menakjubkan keimanannya? Qalu al-malaikah. Mereka menjawab, malaikat wahai Rasulullah. Qala wa ma lahum la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Maka Rasulullah menyanggah, bagaimana mereka enggak beriman? Orang mereka dekat dengan Tuhan, malaikat-malaikat itu. Gimana mereka enggak beriman kalau orang mereka dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Qalu fal anbiya. Terus mereka jawab lagi, para nabi wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Bagaimana mereka enggak beriman? Wahyu turun kepada mereka. Nah. Qalu fanahnu, terus para sahabat gitu, berarti kami dong. Nah gitu. Malaikat enggak, nabi enggak, kami dong gitu. Mereka bilang begitu. Terus Nabi sanggah lagi, wa malakum la tu'minuna wa ana baina audhurikum. Ya. Bagaimana kalian enggak beriman? Saya ada di tengah-tengah kalian. Gitu. Terus Rasulullah kasih, walakin a'jabul mu'minina imanan qaumun yaji'una ba'dakum. Akan tapi yang paling menakjubkan keimanannya adalah orang-orang yang datang setelah kalian. Termasuk kita ya. Jauh dari masa kenabian, jauh banget tuh, 14 abad. Kita nggak pernah melihat Rasulullah. Rasulullah bilang begitu kan? Ya kan? Ini bukan mentazkiyah. Kalau orang-orang yang datang setelah para sahabat ya, termasuk kita kan? Termasuk kita. Jadi ketika kita dimudahkan untuk beriman kepada Allah, itu tanda baik. Tanda baik. Maka jaga istiqamah sampai mati. Wala tamutunna
illa wa antum muslimun. Kita kan nggak tahu takdir masa depan, tapi kita dikasih kisi-kisinya. Kisi-kisinya ketika seorang dimudahkan untuk berbuat baik, itu tanda baik buat dia. Rasulullah yang bilang, "Faman kana min ahli sa'adah fasayassaru min amali ahli sa'adah." Adapun orang yang termasuk penduduk surga, maka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya penduduk surga. Itu tanda. Belum selesai hidup. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari ujungnya. Bagaimana akhir hidup seorang, itulah yang dilihat. Kita nggak tahu masa depan, tapi kita tahu tanda-tandanya, maka jaga. Ya, seakan-akan Rasulullah bersabda di hadapan kita. Ini indah sekali nih kalimat ini. Ya, yang paling menakjubkan keimanannya adalah orang-orang yang datang setelah kalian. Yajiduna suhufan, mereka mendapati lembaran-lembaran. Ini lembaran-lembaran ini. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Yu'minuna bima fiha. Kemudian mereka beriman terhadap apa yang ada di dalamnya. Subhanallah. Nggak ketemu Rasulullah, nggak ketemu para sahabat, hanya lembaran-lembaran. Ini yang menakjubkan. Rasulullah aja takjub pada orang-orang seperti ini. Sebab itu jamaah semangat. Ini tanda baik seperti ini dipiara. Istiqomah sampai hati. Lebih semangat lagi karena kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan itu. Tapi ingat, godaan-godaan akan selalu ada. Karena hidup di dunia belum selesai. Setan enggak akan berhenti untuk ganggu dan goda dan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, waqad dzakarna tarafan min hadza fi awal suratil Baqarah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, kami sebutkan ujung hadis ini sebagiannya di awal surat Al-Baqarah, inda qaulihi, ketika membawakan tafsir ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini di antara sifatnya. Itu mereka yang beriman kepada yang gaib. Baik, kembali ke ayat kita, ayat yang ke-8. Waqad akhadha mitsaqakum. Padahal dia Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji kita. Ya. Baik, Allah sudah mengambil janji kita. Kita diingetin di sini. Kalau tanya kapan? Ini ayatnya ini. Kita diingetin. Pasti kita lupa. Kapan ya? Kapan ya? Ini sekali diingetin. Allah sudah ambil janji kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa kalian enggak beriman kepada Allah sementara Rasulullah mengajak kalian, menyeru kalian untuk beriman kepada Tuhan kalian, pencipta kalian. Padahal Dia telah mengambil janji kalian kalau kalian ngakunya betul-betul beriman. Kalimat waqad akhadha mitsaqakum, padahal Dia telah mengambil janji dari kalian. Ini sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 7, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bih, dan ingatlah kepada janji Allah kepada kalian yang sudah kalian iyakan. Idz qultum sami'na wa ata'na, ketika kalian mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Pertanyaannya, kita ingat nggak ngomong gitu? Jemaah, masing-masing kita. Jawabannya kita nggak ingat. Tapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini para ahli tafsir menyebut dua tafsiran. Tafsiran pertama yaitu bai'atur Rasul SAW, yaitu sumpah setia kepada Rasulullah SAW. Itu dia.
Mitsak yang dimaksud, ya janji yang dimaksud adalah ketika menyatakan baiat atau sumpah setia pada Rasulullah SAW. Sementara Ibnu Jarir rahimahullah menafsirkan annal murada bidzalik al-mitsaqu alladhi akhadha alaihim fi sulbi Adam, yaitu janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap manusia ketika masih di tulang sulbinya Adam alaihissalam. Itu dia, diambil janjinya. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Manusia bilang qalu bala, ya. Dan di ayat ini Allah mengingatkan kalian pernah ngomong loh sami'na wa ata'na. Gitu. Dan ini merupakan pendapatnya Mujahid, wallahu a'lam. Inilah jamaah yang bisa dikaji pada malam hari ini, 4 ayat dari ayat yang ke-5 sampai ke-8 surat Al-Hadid. Insyaallah ayat berikutnya kita akan ambil pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada beberapa menit. Ada berapa menit sisanya? 5 menit ya. Kita ya. Ya, terus 81. Katakanlah kita punya deposito yang sudah dizakatkan. Tidak salah 10% ya Ustaz, berapa? 2,5. 2,5 ya. Banyak kali 10%. Setelah setahun deposito itu utuh. Dizakatkan lagi enggak? Iya. Oh iya. Iya. Jadi kalau orang punya uang ya senilai nisab. Nisab itu ada 2 di sini, Pak. Yang menjadi acuan. Bisa emas, bisa perak. Ya. Kalau pakai nisabnya emas 85 gram. Jadi kalau ada uang yang stay 85 juta. Kan sekarang 1 gram 1 juta lah, kira-kira begitu ya, gampangnya menghitung. Ya, kemudian syarat yang kedua adalah haul, mengendap selama 1 tahun, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, kalau misalnya duitnya 150 juta, ya, tetap di situ ya, 150 juta. Tahun pertama berkurang 2,5%. Tahun kedua berkurang lagi. Tahun ketiga berkurang lagi. Iya, berkurang terus sampai nilai minimal wajib zakat. Terus kalau sudah berkurang di bawah itu, maka nggak dizakati lagi. Berarti berkurang terus. Iya, berkurang terus. Terus bagaimana supaya nggak berkurang? Dikembangkan supaya nggak berkurang. Begitu maksudnya. Jangan diem. Jangan uangnya ini jangan diem. Harus produktif, itu maksudnya. Makanya kaum muslim itu nggak boleh membiarkan hartanya itu diam. Misalnya punya aset sebidang tanah, dia udah punya rumah, punya kendaraan, tapi ada aset dalam bentuk tanah, dizakati nggak? Iya dizakati. Kalau nggak diapa-apain itu kena nilainya. Berapa nilai jualnya? Kalau itu akan menghabiskan uang dia. Iya bisa menghabiskan uang. Coba diolah, produktifin. Misalnya dibuat kontrakan, itu nggak kena nilainya, tapi dari hasil kontrakannya nanti yang dizakati. Atau ditanemin, misalnya ditanemin palawija misalnya, nggak akan kena nilainya, tapi yang akan kena hasilnya di situ. Kalau hasilnya 0 ya 0, sedikit nggak, nanti digabungkan dengan aset yang lain. Jadi jangan sampai punya aset itu diam, harus dibikin produktif, bermanfaat buat dia, bermanfaat juga bagi orang lain. Gitu. Kalau enggak akan digrogoti dengan zakat. Demikian. Kalau aset itu umpamanya sudah diniatkan untuk dijual, tapi belum laku-laku, gimana ya? Dizakatkan juga. Di mana ada uangnya? Iya, saya tanya, itu aset siapa? Ya aset kita lah. Ya berarti harus dizakati dong, bukan aset orang lain kan? Ya tapi uang untuk menzakatnya mungkin tidak ada. Ya memang begitu, makanya harus dibikin produktif.
Jangan misalnya tadi, kok dibiarkan begitu akan kena. Coba ditanemin, itu nggak akan kena. Dari hasil tanam itulah kemudian entah itu dijual atau dibagikan kepada masyarakat, itu nggak akan kena. Yang penting jangan didiamkan, gitu. Kalau niat kan bisa sambil jalan gitu kan, niat jual itu sambil diapain gitu kan, nanti sampai ada pembelinya baru kemudian. Demikian, Pak Mukhlis. Ya. Masih. Tapi masih ada lagi nih. Nggak tahu ini berapa menit lagi nih? Ya, 3 menit lagi. Udah, pekan depan ya. Mohon maaf. Hah? Waktunya nggak cukup. Terima kasih. Ya, sebenarnya banyak penanya lainnya, tapi karena waktunya terbatas, mohon maaf ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.